Organisasi yang kuat membutuhkan fondasi yang kokoh. Salah satu fondasi yang terpenting dalam organisasi yaitu integritas. Integritas berarti kesatuan, ketulusan, kejujuran dalam menjalankan visi bersama. Ketika seseorang menjadi anggota di sebuah kelompok atau organisasi, orang tersebut menjalankan hal itu dan mereka menghormati satu sama lain, organisasi tersebut akan tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Namun, seringkali ada tantangan dalam mempertahankan integritas ini. Ketika sebuah organisasi tidak memberikan ruang bagi anggotanya untuk bersuara, atau jika hak mereka diabaikan, maka timbul rasa ketidakpuasan. Disinilah masalah mulai muncul. Ketika integritas tidak dijaga, beberapa anggota bisa merasa tersingkirkan dan tidak didengar. Untuk menjaga kebersamaan, organisasi perlu memastikan bahwa setiap anggota ini merasa dihargai, diperhatikan, dan diakui haknya. Integritas sangat penting bukan hanya untuk organisasi atau tim kecil saja, tapi juga dalam organisasi yang lebih besar seperti negara. Di Indonesia, prinsip integritas ini juga penting dalam menjaga kebersamaan antar wilayah, seperti di Papua yang selama ini memiliki kisah dan perjuangan tersendiri. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pentingnya rasa hormat terhadap hak rakyat Papua sebagai bagian dari upaya mempertahankan integritas bangsa Indonesia. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1960-an, OPM memperjuangkan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan tujuan membentuk negara mereka di wilayah Papua. Papua adalah wilayah yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya, namun juga penuh dengan ketegangan politik. OPM merasa bahwa integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969 melalui proses yang dikenal dengan PEPERA tidak sah dan mereka menganggapnya sebagai rekayasa politik yang melibatkan tekanan internasional. Pada tahun 1962, melalui perjanjian New York, Belanda menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia setelah mendapatkan tekanan dari negara-negara besar dan PBB. Namun, rakyat Papua merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri secara bebas. Pada tahun 1969, proses penentuan pendapat rakyat atau PEPERA dilakukan. Tetapi hanya sekitar 1.000 orang yang dipilih oleh Indonesia untuk memberikan suara dan mayoritas orang Papua merasa proses tersebut tidak adil dan tidak representatif. Inilah yang membuat OPM merasa bahwa integrasi Papua ke Indonesia bukanlah hasil kehendak dari rakyat Papua, tetapi sebuah keputusan yang dibuat oleh pihak internasional dengan dukungan dari Indonesia dan PBB. Sebagai bentuk perlawanan, OPM sering menggunakan taktik kekerasan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Mereka merasa bahwa dengan upaya damai itu belum menghasilkan perubahan, dan mereka merasa kekerasan ini menjadi cara untuk menarik perhatian internasional dan memaksakan perubahan politik. Meski begitu, penggunaan kekerasan ini sering memicu pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan ketegangan lebih dalam antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia. Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa banyaknya, seperti tambang tembaga dan emas. Hal ini yang menjadikan Indonesia tidak mau melepaskan Papua. Selain itu, secara geopolitik, Papua memiliki posisi strategis yang penting bagi keamanan nasional Indonesia. Indonesia juga khawatir jika Papua merdeka, hal itu dapat memicu separatisme di wilayah lain di Indonesia yang dapat merusak integritas negara. Namun, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan adil. Yang pertama ada dialog negosiasi damai. Dialog terbuka antara pemerintah Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua termasuk OPM dapat menjadi langkah awal untuk mencapai perdamaian yang langgeng. Yang kedua ada peningkatan otonomi khusus. Memperkuat otonomi khusus di Papua dengan mengalokasikan lebih banyak dana dan memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintahan daerah agar masyarakat Papua merasakan manfaat dari pembangunan. Yang ketiga, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan di Papua, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna mengurangi ketimpangan yang ada. Yang keempat, ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Penting bagi Indonesia untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di Papua, serta memastikan bahwa aparat negara tidak menggunakan kekerasan yang merugikan rakyat. Yang kelima, penyelesaian identitas dan kedaulatan, mengakui perbedaan budaya dan sejarah Papua, serta memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk menjalankan tradisi mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Konflik Papua adalah masalah yang memerlukan penyelesaian yang adil dan damai dengan pendekatan yang inklusif, berbasis pada hak asasi manusia dan pengakuan terhadap identitas Papua. Diharapkan kita bisa mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Perdamaian hanya bisa tercapai melalui kompromi, pemahaman, dan rasa saling menghormati. Mari kita berharap untuk masa depan yang lebih baik lagi untuk Papua dan Indonesia.